Pemerintah Desa Ulatan membahas rancangan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes bersama masyarakat bertempat di kantor Desa Ulatan. Pembahasan APBD Ulatan sempat terjadi perdebatan, tetapi baik pemerintah Desa Ulatan dan perwakilan masyarakat menyepakati sejumlah usulan perubahan APBDes. Kasih PMD Pemerintah Kecamatan Palasa Ahmar mengatakan terjadi penundaan penetapan APBD Ulatan karena adanya perbaikan. Terima kasih atas pelaksanaan musdes penetapan APBDes di Desa Ulatan pada hari ini mengalami salah satu penundaan karena menurut peserta rapatnya bahwa rancangan APBDes belum lengkap dan masih ada kegiatan-kegiatan yang perlu diperbaiki mengenai anggaran dan volume yang tercantum dalam anggaran tersebut, sehingga pada hari ini belum dapat ditetapkan sepenuhnya oleh DPD, menunggu penundaan beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, APBD Ulatan akan segera ditetapkan setelah dilakukan perbaikan. Ahmad mengatakan pihaknya masih menunggu perubahan atas usulan masyarakat. Senada dengan itu, Sekretaris Desa Ulatan Abdul Farid mengaku dirinya belum lama menjabat sebagai Sekretaris Desa, sehingga ia membutuhkan masukan dari pendamping Desa Kecamatan Palasa maupun pemerintah Kecamatan Palasa. Menurutnya, terdapat beberapa poin yang menjadi masukan dari perwakilan masyarakat. Abdul Farid mengupayakan dalam waktu dekat dapat menyelesaikan perubahan tersebut. Ya, salah satu poin yang diperbaiki tadi itu kalau tidak salah di bagian PHBI, kemudian PHBN, kemudian di anggaran kepemudaan, dan ya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada beberapa poin lagi yang saya sudah tidak ingat lagi tadi, tapi secepatnya saya akan tetap usahakan bagaimanapun caranya, secepatnya akan saya perbarui dan semoga penetapannya akan segera terlaksana. Dengan begitu, penetapan APBD Ulatan segera dilaksanakan. Sementara itu, pendamping Desa Kecamatan Palasa Abdul Kafir mengatakan penyusunan APBDes tak hanya di Desa Ulatan, namun seluruh desa perlu mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Fokus penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% dan melibatkan badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di desa. Abdul Kafir menjelaskan aturan ini sebenarnya adalah aturan baru dengan pola lama, sehingga pengalokasian dana desa sebesar 20% diperuntukkan untuk tanaman bulanan seperti cabai, bawang, bayam, dan sejenisnya. Ya, kalau kita bicara umumnya semua desa, bukan hanya di Kecamatan Palasa, mungkin di semua desa, ketahanan pangan ini, kegiatan ketahanan pangan ini menjadi bukan kendala ya sebenarnya. Sebenarnya ini yang pola lama, hanya wajah lama, pola baru. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kemarin mungkin pemahaman kita di desa bahwa ketahanan pangan itu mencakup mungkin tanaman jangka tahunan, sekarang mungkin lebih khusus ke tanaman bulanan yang sifatnya menopang program prioritas Presiden terkait soal makan bergizi gratis itu, yang kemudian oleh Pak Menteri disahuti dengan keputusan Menteri Desa, yang oleh Pak Menteri dia menginginkan desa ini bisa salah satunya menjadi desa penyedia bahan baku, kemudian juga bicara soal hilirisasi, kemudian Pak Menteri juga mau bahkan desa itu bisa jadi desa tematik, misalnya contoh ada desa bawang misal di Kecamatan Palasa, ada desa rica dan sebagainya, kira-kira seperti itu.